Selamat malam teman-teman. Wah, udah pada langsung masuk nih. Tepat waktu sekali. Gimana gimana rencana tahun barunya apa nih teman-teman semua nih? Semangat dong Mas, harus semangat. Ah, mantap, mantap. Kita tunggu ya, si Mbak Hasnanya belum masuk. Eh bicaranya juga. Teman-teman tolong ingetin ke temannya yang lain yang ikut webinar ini biar langsung datang aja. Ya, biar rame.
Nah, ini Mbak Hasnanya udah masuk nih. Mbak Hasna, halo. Halo, cek. Ini suara aku kedengaran nggak, guys? Masuk, masuk, masuk. Oke, aman. Oke, teman-teman tunggu yang lain dulu ya. Aku sambil chat di grup buat ikutan join. Siap teh, aman teh. Oke. Nanti kita tunggu sampai di 19:20 ya maksimal ya. Oke, kita tunggu 3 menit lagi ya.
Oke, baik teman-teman, karena udah menunjukkan pukul 7.20, jadi webinarnya dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di minggu malam ini untuk menghadiri tema webinar kita yaitu strategi lolos MACB gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, aku Hasna Hamidah selaku moderator yang bakal menuntun acara webinar pada malam hari ini gitu ya. Nah, kita juga sangat beruntung pada malam hari ini karena telah hadir bersama narasumber kita yaitu Kak Muhammad Halvin. Sebelumnya aku mau cek dulu apakah dia udah ada di sini. Gimana Kak Muhammad Halvin? Halo, halo, udah. Oke, gimana kabarnya nih Kak Halvin? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, sekarang masih stay di Bandung ya berarti ya? Ya, masih sampai tanggal 2. Nanti tanggal 3 udah balik lagi ke Malang. Oke, nah itu dia dari Kak Muhammad Halvin dan sekarang ini dia lagi intern sebagai project management di Telkom Indonesia gitu ya melalui program MSIB. Nah, jadi tentunya harapannya dan ketika webinar ini dilaksanakan teman-teman juga bisa menyimak dengan baik gimana caranya lolos MSIB dan gimana caranya supaya bisa menyusun CV-nya dengan baik dan lainnya kayak gitu. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi langsung aja kepada Kak Muhammad Halvin, waktu dan layar saya persilakan. Oke, makasih ya atas waktunya moderator. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum? Oke, udah aman-aman. Oke. Sebelumnya sorry ya kalau misalkan agak nge-lag di sini karena sinyalnya kurang bersahabat. Ya, di sini kenalin ya, nama aku Muhammad Halvina Rumeli. Kebetulan aku seringnya disapa sebagai Halvin sih, karena tahu orang-orang tuh taunya aku Muhammad Halvin gitu kan. Jadi aku dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, fakultasnya di Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Brawijaya. Terus aku kebetulan lolos di MSIB 7, tepatnya di Telkom Indonesia sebagai Project Management Intern. Dan di sini mungkin ada yang enggak kalau ada yang aneh gitu intinya di perkenalan ini, ada yang enggak? Nah, jadi kalau kalian aku tuh dari prodi sama tempat magang itu beda gitu loh. Jadi aku ini switch karir. Nah, nanti bisa dilihat aja ya jurnalku selanjutnya gimana. Nah, di sini ada yang tahu nggak MSIB itu apa? Mungkin moderator tahu MSIB itu apa? Oke, jadi MSIB itu salah satu program dari Kemendikbud ya, teman-teman, untuk mempersiapkan diri kita ketika nanti kita lulus. Dan ini juga program magang yang tentunya paid internship gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih masih mahasiswa, boleh banget ikut program MSIB ini gitu. Iya, oke, benar. Udah kejawab banget ya dari Kasna ya. Oke. Nah, benar banget yang dijelasin tadi. Jadi MSIB ini adalah salah satu program dari Kemendikbud ya, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kebetulan kan MBKM kan itu banyak banget ya. Dan di sini karena aku dikasih kesempatan untuk memberikan informasi terkait MSIB, aku di sini cukup menginformasikan terkait MSIB aja, oke? Dan MSIB ini adalah ada dua jenis kegiatan, yaitu magang sama study dependent. Nah, kalau magang ya kalian tahu lah magang itu berarti nanti kalian belajar prakteknya langsung di industri yang kalian inginkan. Tapi kalau study dependent itu nanti kalian belajar teori-teorinya, baik itu kayak sertifikasi, bootcamp, atau apapun itu yang mungkin kalau kalian dapatkan di luar program MSIB itu sangat mahal banget ya, mahal sekali. Bisa sampai jutaan, 6 juta, 10 juta, bahkan belasan. Tapi kalian bisa dapat gratis di program pemerintah ini, yaitu di MSIB gitu. Nah, tapi apakah gampang Kak masuk MSIB ini? Ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya. BTW, sorry ya, suara aku agak seret ya. Nah, jadi apa aja yang dibutuhin di program MSIB ini? Ada banyak sebenarnya, dan ini yang aku cantumin itu adalah salah satunya saja. Yang terpenting yaitu CV, foto, transkrip nilai, LinkedIn, dan jangan lupa berdoa ya guys ya. Di sini aku coba CV, aku mau nunjukin dulu CV ku.
BTW CV yang digunain di sini ini adalah CV ATS ya, karena rata-rata perusahaan besar di Indonesia itu udah pakai CV yang menggunakan mesin ATS gitu. Jadi melihat CV-nya itu nggak manual, tapi by mesin gitu. Nah, contoh CV ATS-nya itu kayak gini, sebenarnya banyak banget ya terkait format CV ATS. Nggak seperti ini, kebetulan aku bikinnya ini di web namanya itu Kinobi. Nanti aku jelasin satu persatunya di bagian tips CV aja ya. Jadi kelihatan nggak ya CV ku aku cek ini? Kelihatan, Kak, kelihatan. Oke, aku izin balik ke PPT dulu lagi. Tadi lagi. Selanjutnya ini kan foto. Nah, kalau foto sebenarnya nggak ada apa ya? Ini opsional menurut aku karena nggak semua role itu membutuhkan portofolio gitu. Biasanya portofolio ini itu digunakan untuk beberapa role yang sifatnya itu kalau nggak kreatif ya berarti apa itu namanya spesialis gitu. Nah, ini aku kebetulan juga udah aku kebetulan juga bikin karena aku fokusnya itu ke PM. Sebenarnya PM itu nggak terlalu butuh portfolio ya, tapi karena aku ini adalah switch karir, jadi aku perlu dokumen pendukung untuk membuat aku bisa lolos di MSIB ini gitu. Dan ini bisa dilihat juga ya terkait portoku sekilas saja. Jadi aku di sini porto itu nggak ada format saklek kayak CV ya. Tapi portfolio opsional bisa kamu isi apa aja. Kalau misalkan kayak aku nih, aku kan PM, project manager. Nah, aku si portofolionya aku cantumin beberapa skill yang dibutuhkan di project manager kayak gini. Misal project management, leadership, decision making, critical thinking, dan lain-lain. Kemudian untuk toolsnya juga aku nyantumin nih sesuai dengan role yang aku apply. Tadi kan PM kan, berarti ya tools apa aja yang mau mendukung di posisi itu kayak gitu. Nah, ini aku juga jelasin nih di product management. Aku tuh pernah tuh analisis berbagai macam journey produk di sini. Aku jelasin semuanya biar mereka itu si recruiternya tahu kalau aku tuh bisa menjelaskan journey produk kayak gitu. Nih, kemudian untuk di bagian project kan PM kan ada produk, ada project ya. Nah, yang di bagian sisi projectnya aku jelasin kalau misalkan aku pernah melalui beberapa project yang berjalan sebelumnya kayak gitu. Ini beberapa aja sih aku masukin. Aku cuma nunjukin aja kalau misalkan aku project gitu doang. Tapi ini aku juga nyantumin nih di foto aku kalau aku tuh ada beberapa kelebihan lain lah gitu. Jadi aku nggak selalu ngelutin satu bidang. Kayak contohnya aku pernah klik bisnis, tiga bisnis aku cantumin semua. Terus aku pernah juga tuh kalau misalkan aku pernah nge-gate si stakeholder tuh aku juga cantumin. Aku pernah bikin content planning aku cantumin. Aku pernah bikin pitch deck aku cantumin. Copywriting cantumin. Laporan aku cantumin kayak gitu. Jadi tujuannya tuh biar si recruiter tahu kelebihan kita dibandingkan kandidat lain kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada opsi saklek sih kalau masalah foto itu bebas banget sesuai kalian, sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang kalian apply kayak gitu. Ya, aku lanjut ya. Nah, ini transkrip nilai ya transkrip nilai kuliah lah ya. Kalau LinkedIn ya LinkedIn kalian udah pada main LinkedIn kan? LinkedIn kayak gini loh isinya. Kalau mungkin ada dari kalian yang belum pernah lihat LinkedIn. Nah, ini LinkedIn kayak gini. Itu banyak banget BTW. Eh kenalan aku, orang-orang lah yang aku kenal di lingkungan UB itu mereka selalu menyampaikan LinkedIn. Padahal menurut aku LinkedIn itu penting. Dan emang opsional sih LinkedIn kayak foto tadi. Tapi menurut aku ini salah satu juga kunci yang penting karena waktu itu aku interview di batch 6, batch 7, semua recruiter, semua HR, user itu selalu stalking LinkedIn aku. Jadi aku bisa tahu kalau mereka itu tertarik sama foto-foto aku kayak gitu. Itu sebenarnya mendukung banget. Nah, kenapa kok orang tuh cenderung males banget pakai LinkedIn? Mungkin karena kalau menurut aku ya, aku analisa, mungkin karena banyak banget data yang harus diisi. Kayak profile, resume, terus belum bikin foto profesionalnya. Terus ini description jobs-nya juga banyak banget yang harus dimasukin. Skillnya, foto, terus sertifikasi, dan
lain yang bikin mereka mengambil itu sebenarnya ini sih, tapi menurut aku itu bisa dicoba buat kalian kalau misalkan kalian ingin bikin LinkedIn. Nggak perlu yang sampai rinci banget, setidaknya tuh kalian aktif lah di LinkedIn gitu untuk sementara waktu, nanti pelan-pelan kalian bisa upgrade lebih baik lagi kayak gitu. Karena menurut aku itu penting guys LinkedIn. Jujur aja, aku karena LinkedIn ini tuh banyak apa ya, opportunity yang datang ke aku gitu loh. Kemarin aja di bulan Desember apa ya, November ya, ada salah satu startup yang nge-LinkedIn aku, nge-DM aku lewat LinkedIn. Mereka itu nawarin aku di posisi project management juga. Dan itu kebetulan company gede kan, tapi sayang sekali karena satu lain hal, prioritas lain, aku nggak bisa ambil hal itu kayak gitu. Coba guys, banyak banget pas opportunity-nya yang datang di sini. Kalau lanjut ya. Nah, yang terakhir jangan lupa dong, se ngeplan apapun kalau misalkan nggak disupport sama yang di atas itu percuma gitu. Oke, ini wait, wait, wait. Sedikit dulu. Oke, nah tadi kan terkait dokumen ya. Sekarang aku strategi. Waktu itu aku nerapin waktu daftar MSIB di batch 6 sama batch 7, aku nerapin di ini strategi ini, yaitu aku kebetulan kan posisi yang bisa di-apply adalah 22 company. Nah, aku metain tuh company-company-nya itu kayak gini. Jadi yang 7 itu big company role dan role impian. Kalau yang 5 big company plus role sesuai CV aku. Dan yang kelima lagi, yang 5 lagi medium company plus role sesuai CV aku. Dan yang terakhir nih 5, ya mau gak mau kita harus ngesiapin backup plan yang paling terakhir apabila kita nggak diterima apa di posisi yang kita inginkan kayak gitu. Nah, mungkin ada yang tanya ya, Kak, gimana cara nentuin kamen ini masuk ke big, medium, atau small gitu. Nah, kalau dari aku biasanya tuh nentuin dari jumlah karyawannya. Kalau karyawannya sedikit kan otomatis kan dia company kecil ya. Entah kenapa setuju atau enggak, tapi kalau menurut aku, dan aku pernah sharing ke beberapa teman dan karyawan yang ada di Telkom ya, kalau misalkan yang kerja itu dikit, itu termasuk company kecil atau enggak red flag lah intinya gitu. Nah, kalau misalkan banyak yang kerja, itu berarti dia termasuk big company. Aku biasanya kalau big company itu 10.000 employee ke atas lah. Kayak gitu, itu aku masuknya big company. Tapi kalau small tuh under 500. Di antara itu aku masuknya medium kayak gitu. Mungkin kalau mau lihat juga ya list perusahaan yang aku bikin. Aku kemarin tuh bikin di sheet kayak gini. Nanti aku share ya linknya. Wait, terlalu besar guys. Duh, kecilan ya. Sebentar ya. Kebesaran nggak sih guys? Cukup lah ya. Nah, aku kan bikin tuh company-company mana aja yang aku target. Dan kebetulan kan aku kan pengen di PM tadi tuh project, produk, ya udah semuanya jadi aku pengennya di situ. Aku petain semuanya, aku list sampai berapa tuh? 50-an kayaknya, 50-an. Aku kasih keterangan semua tuh, domisili, alamat lengkap, profil, posisi, kota, kandidat, kriteria, levelnya, prioritasnya, terus statusnya nanti kayak gimana, aku semuanya aku jabarin kayak gitu. Terus dari yang udah aku list, aku bikin fixnya itu yang kayak gimana. Nah, kebetulan kan aku kan udah metain tadi itu, aku ambil 22 lah pasti ya. Ini udah aku petain juga terkait prioritasnya, mana yang company gede kecil kayak gitu, aku udah aku petain kayak gitu. Itu nanti kalian patut coba kayak gini juga sih, itu penting banget menurut aku. Oh ya, disclaimer dulu nih. Dengan aku alumni batch 7, sebenarnya aku juga belum tahu ya MSIB ini itu nanti bakal lanjut apa enggak. Tapi kalau menurut aku ini MSIB programnya masih lanjut. Akan tetapi itu kemungkinan case-nya di tahun ajaran baru. Jadi di semester ganjil depan. Kalau semester genap ini menurut aku belum ya. Karena ini udah mau masuk ke Januari. Tapi si pihak Kemendikbudnya itu masih belum ada sounding ya terkait program ini.
Jadi menurut aku kalau misalkan masih ada persiapannya bakal mepet sih. Tapi beruntungnya kalian kalau misalkan kalian udah nyiapin berkas-berkasnya dari awal kayak gitu. Nah mungkin sambil nunggu nih siapa tahu kalau misalkan semester depan ini MSIP-nya ada, nanti kalian bisa langsung daftar. Jadi gak usah nunggu buka dulu baru nyiapin dokumennya gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi CV kan, aku tadi udah nunjukin CV-ku. Nah, ini tips CV dari aku itu ada 4 poin ini sih menurut aku ya. CV ATS itu pasti karena tadi yang aku jelasin semua company rata-rata itu pakai CV yang apa mesin ATS. Jadi kalau kalian CV-nya nggak bisa didetek sama si ATS itu otomatis biasanya gugur gitu. Dan nggak usah bingung terkait format sebenarnya karena di web Kinobi namanya cek aja di Google itu udah lengkap banget gitu terkait apa namanya itu format-formatnya. Nah, kemudian untuk spesifik role-nya juga itu penting ditentuin. Misal kayak aku tadi nih, aku kan pengennya kan PM. Jadi secara nggak langsung CV aku itu aku set sedemikian rupa biar bisa masuk ke role PM. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan aku masukin beberapa poin yang terkait misal marketing atau enggak apa ya, atau enggak misal business development kayak gitu. Aku nggak masukin kayak gitu karena aku emang mau fokus ke project management atau enggak project manager lah setidaknya. Nah, makanya itu aku fokusnya ke satu doang kayak gitu. Nah, ini pengalaman batch 6 aku dulu. Aku tuh dulu belum ngetain banget. Aku pengennya di mana. Jadi aku bingung tuh. CV ku masih apa ya? CV ku itu masih amburadul kalau di bahasa Jawa. Kayak berantakan lah acak-acakan. Aku semua pengalaman aku masukin. Dan aku kemarin terlalu fokus pada statement CV itu hanya cukup 1 lembar. Padahal enggak. Kalau menurut aku pribadi, CV itu kan maksimal 2 lembar ya. Kalau bisa dimaksimalin ya maksimalin aja kalau menurut aku. Karena kalau CV cuma 1 lembar itu jadinya kayak terbatas gitu loh. Dengan kalian mungkin banyak ya, beberapa pasti eksplor banyak pengalaman di kampus. Kalian nggak bisa masukin karena udah terkunci atau terpatok sama 1 halaman tadi. Itu case-nya aku kemarin kayak gitu, jadi bingung. Dah. Dan selanjutnya itu jangan lupa ya masukin keywordnya. Keywordnya ini apa aja itu disesuaikan sama role kalian tadi. Terus sering juga dipakai di setiap poin-poinnya itu. Itu bisa kalian cari aja keywordnya itu sesuai sama role kalian di ya mungkin pakai AI atau search di Google juga bisa. Atau di TikTok, LinkedIn itu juga banyak yang share sih terkait keyword-keywordnya gitu. Tuh. Terus terkait poin-poin atau jobnya tadi itu juga penting buat dijelasin. Ya, jelasinnya gimana? Pakai metode STARS. Jadi jangan jangan asal apa ya? Jangan misal menjadi seorang pemimpin di organisasi X gitu. Jangan gitu doang. Kalau itu ya ya tahu jadi organisasi tapi kamu udah mencapai apa di dalamnya. Nah, itu dijelasin tuh. Terus jangan lupa kalau jelasin itu pakai data yang akurat, yang rinci. Biasanya sih orang pakai data angka ya, karena data angka itu bisa diukur keberhasilannya kayak apa kayak gitu. Oke. Nah, kalau interview, oh ya kalau Porto tadi udah aku jelasin ya, Porto itu nggak yang terlalu apa ya, saklek formatnya. Itu sesuaiin aja sama kebutuhan kayak gitu. Kalau interview, nah ini pastikan setelah seleksi berkas ya, kalau nanti udah lolos, pasti ke tahap interview. Nah, di interview ini menurut aku riset company lah pasti penting riset company biar kalian tahu kalau misalkan ditanya terkait company yang kalian daftar misal case-nya aku Telkom ya aku kan daftar Telkom ya, aku pasti riset dong Telkom itu kayak gimana terus unit bisnisnya apa aja nanti misalkan di dalamnya itu bakal ngulik produk apa aja kayak gitu terus misalkan nanti kalau ditanya terkait job desk pun juga tahu karena kita udah riset duluan kayak gitu jadi nggak ngeblank waktu interview. Nah, kemudian bisa juga get to know yourself. Jadi kalian jangan sampai nggak tahu sama diri kalian sendiri. Itu sangat penting ya, sesimpel kekurangan sama kelebihan kalian, itu juga harus tahu. Jangan sampai bingung mau jawab apa. Dan terkait kelebihan, kekurangan itu juga ada caranya untuk jawab.
Kalau kelebihan, kalian kasih tahu contohnya. Dan jangan semuanya disebutin. Ingat, jangan semuanya disebutin, tapi disebutin cukup sesuai sama role yang kalian apply. Nah, kalau kekurangan itu juga ada cara jawabnya. Kalau kekurangan, jangan lupa kasih solusi dari kalian. Kalau misalkan, kalau kekurangan kalian itu terkait kurang teliti ya, misal kurang teliti. Nah, ya udah berarti caranya gimana? Caranya ya kalian harus baca ulang lagi dong, biar nanti si kelemahan kalian tadi itu bisa teratasi gitu. Jadi kan gak ada yang miss lagi kan, karena kalian udah cross check tuh terkait job desk kalian kayak gitu. Misal lagi nih, kayak kekurangan, misal kalian nggak bisa bagi waktu ya, time management kalian kurang gitu. Nah, solusinya gimana? Salah satunya nentuin skala prioritas dong, atau kayak to-do list harian kayak itu kan juga bisa ngatur waktu kalian biar kalian tuh bisa lebih oke lah ngatur waktunya kayak gitu. Kemudian lanjut dari pertanyaan dasar dan contoh case study-nya. Itu banyak banget ya kalau terkait poin tiga ini itu banyak di-share di TikTok, banyak banget TikToker yang share kayak gini. Itu bisa kalian cari aja. Pasti aku yakin kalian gak mungkin gak main TikTok. At least main IG lah setidaknya. Itu kalian gunain buat cari informasi kayak gitu. Pertanyaan dasarnya apa sih? Kayak yang tadi lah misal kalau kalian nanti dikasih job A, job B, kalian mau duluin yang mana kayak kayak gitu. Itu kan dasar banget ya. Cara jawabnya gimana juga itu juga dijelasin biasanya di TikTok kayak gitu. Nah, tidak lupa juga kalian juga bisa tuh tanya ke relasi. Relasi itu bisa dari mana? Bisa dari kenalan kalian, mungkin mungkin cutting kalian atau enggak ada teman kalian yang udah duluan di MCB sebelumnya itu juga bisa. Itu tanya-tanya aja, misal di akun tadi ya. Kebetulan kan aku kan juga udah ada info orang yang dapat MSIB duluan di batch sebelumnya. Nah, aku tanya-tanya lah, kalau misalkan di dalam Telkom itu interviewnya nanti ngapain aja sih? Sama itu, misal, terus kedua, nanti job yang tertulis di apa namanya itu di bagian kita ngelamar itu sesuai nggak sama yang kita lakuin waktu kita udah nyemplung di Telkomnya gitu. Nah itu juga tanyain aja nggak apa-apa. Itu kan penting juga kan buat pertimbangan kalian, kalian jadi nggak buat apply di company itu kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga nih perbanyak latihan ya itu pasti. Biasanya tuh orang-orang yang introvert yang kayak aku itu yang nggak kebiasa public speaking itu harus banget latihan ya. Kalau nggak pasti kalian gagap dan waktu ngeblank itu bingung mau ngapain pasti diem. Jadi ya perbanyak latihan aja lah bisa sama temen, bisa sesimpel di depan cermin tuh juga oke kok. Nggak harus sama temen kalau misalkan kalian nggak punya teman di kos kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga tuh istirahat cukup. Itu juga penting. Kenapa? Kalau misalkan kalian nggak fit, nanti juga kalian kalau dapat pertanyaan yang tiba-tiba dadakan, kalian bingung juga mau jawab apa. Endingnya apa? Ngeblank lagi, ngeblank. Kalian bingung juga kan mau jawab apa. Terus jadinya ya langsung di-cut deh sama HR atau user. Kemudian berpakaian rapi itu juga penting. Dan kalau menurut aku ya, aku sedikit sedikit tips aja. Kalau misalkan interview, selain interview kerja ya, jangan make hitam putih sih kalau menurut aku. Menurut aku itu emang dasar ya dasar. Kebanyakan orang make itu. Tapi menurut aku itu bukan something yang spesial. Jadi kalau kalian tuh gak bisa menggambarkan diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak apa bedanya sama kandidat lain kalau menurut aku. Nah ini kayak di samping ini kan pakai hitam putih kan. Menurut aku ini hal yang apa ya kayak orang pada umumnya gitu loh nggak mencerminkan kalian itu kayak gimana gitu kecuali kalau misalkan case-nya si HR atau usernya itu minta pakai baju putih ya itu pakai aja atau enggak biasanya interview kerja sih yang pakai hitam putih kalau magang disesuaikan aja sih yang penting rapi kasual itu oke kalau blazer punya pakai gas. Kemudian jangan lupa banyak berdoa juga ya, karena setiap usaha yang kita lakukan tadi, balik lagi, kalau kita nggak ngelibatin Tuhan, nggak ngelibatin Allah, itu pasti zong hasilnya. Ya, kalau nggak zong ya dipersulit lah, gitu. Oke, aku kayak habis ini mau share pengalaman lain juga, ngelek ya. Nah, aku mau sedikit share aja sih. Aku kan MSIB 7 di Telkom ya. Jadi di Telkom ini tuh siapa tuh yang nggak tahu Telkom tahu lah ya
Telkom ini kan salah satu big company yang dipingin sama banyak orang lah, apalagi magang di sini itu. Ya, apalagi kerja lah pasti. Ini kan juga salah satu BUMN terbesar di Indonesia ya di bidang IT pastinya. Nah, aku sangat rekomendasiin banget kalau kalian misal mau apply di sini. Dan kebetulan kan ada sekarang kan mau ada Magenta ya, udah ada skill-skillan. Itu kebetulan aku skill aja di Telkom Indo itu udah nyiapin berbagai berbagai apa dokumen buat si Magenta itu. Jadi bentar lagi pasti dibuka kok buat BUMN Magenta ke Telkomnya juga gitu. Pasti banyak posisi juga sih kalau menurut aku. Dan disclaimer aja, kalau misalkan kalian nyari Telkom Indo yang di Jakarta, yang di TLT, Telkom Landmark Tower kalau kalian tahu yang tinggi itu jarang banget orang yang bisa masuk sana ya kalau anak magang, kalau menti. Itu biasanya yang bisa masuk ke sana itu adalah karyawan. Gak tahu, aku belum tahu juga alasannya apa, tapi kebanyakan itu di sana karyawan pasti. Kalau misalkan kalian bisa masuk ke sana, ya itu berarti spesial banget itu aja. Pokok jarang banget anak magang di situ. Tapi kalau misalkan kalian mau main ke sana itu boleh. Tunjukin aja identitas kalian kalau misalkan kalian udah terima magang di sini gitu. Nah, ini beberapa ya dokumen aku lah ya, dokumentasi selama MSIB 7 di sana. Ini teman-teman aku sini yang kanan ini kegiatan yang salah satu project yang aku lead, yang aku handle selama aku MSIB di sana. Kebetulan kan tadi kan aku kan sebagai project manajemen ya. Nah, terkait dokumen-dokumen yang disiapin buat hari H benchmarking ini, aku sama teman-teman aku yang nyiapin gitu. Ya, ini sama juga lah benchmarking. Oke, udah. Nih, kalau misalkan ada teman-teman yang mau connect sama aku ya, ya aku ada di sini, LinkedIn, nanti aku kontekin lah di chat. Oke, thank you. Wah, oke, keren banget nih dari Kak Halvin, mulai dari strateginya, dikasih tahu cara bikin CV-nya, even ke interview juga ya teman-teman. Nah, tapi sebelumnya nih, sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, silakan kalau teman-teman mau bertanya kepada Kak Halvin, itu dipersilakan ya, bisa langsung raise hand ataupun bisa tulis di kolom komentar gitu. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih dari aku Kak Halvin. Menurut Kak Alvin sendiri itu kesalahan umum apa aja sih yang sering dilakukan oleh peserta saat mendaftar MSIB gitu? Oke, aku izin jawab ya. Terkait itu, tadi ya salah satunya aku udah jelasin kalau LinkedIn ya. Mereka itu terlalu menyepelekan LinkedIn menurut aku. Padahal LinkedIn itu penting dan SR sama user itu sering banget nge-stalking LinkedIn kita. Karena kenapa kenapa kok penting? LinkedIn tuh kan sosmed ya kayak IG tapi di ranah yang lebih profesional gitu loh. Dan itu menurut aku penting. Kecuali kalau pengalaman CV porto kalian itu udah sangat cukup lah intinya untuk lolos. Nah, itu LinkedIn skip lah gak apa-apa menurut aku. Tapi kalau misalkan, sorry, ada beberapa case-nya itu yang biasa-biasa aja ya, yang sedang-sedang lah. Nah, itu LinkedIn tuh menurut aku tuh penting dipakai. Itu sih, itu LinkedIn ya pertama. Terus kedua, kalau menurut aku tuh kurang persiapan. Mereka tuh sering banget, ada teman-teman aku yang papernya itu dadakan kayak gitu. Jadi CV, porto itu nggak maksimal mereka bikin. Itu juga sering banget case-nya di aku. Terus ini juga kalau di kampus, setiap kampus kan pasti harus minta surat rekomendasi dari kampus ya. Itu kan dasar banget buat daftar MSIB. Nah, itu kebanyakan juga mintanya dari dadakan. Padahal itu prosesnya itu nggak selalu cepet loh. Kan antri ya sama kandidat lain. Jadi mau nggak mau itu ya secepatnya lah, jangan dadakan gitu. Terus kurang info mah ini aja sih officialnya magang Merdeka itu loh. Setidaknya follow itu aja itu pasti udah sangat membantu info sih menurut aku. Ya, itu sih. Oke, thank you jawabannya. Jadi emang LinkedIn sepenting itu ya. Berarti mostly kalau teman-teman mau daftar MBSIB, make sure ada LinkedIn-nya dulu gitu. Terus, oh ya ini ada dari Kak Cikal nih, dia raise hand. Kak Cikal Rahman, boleh banget Kak langsung on mic aja. Oke Kak, sebelumnya selamat malam Kak Alvin dan juga Kak Asna selaku speaker dan juga moderator pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf gitu ya Kak, nggak bisa on cam karena sedang berada di luar.
Eh, Sebelum saya bertanya, izinkan saya juga memperkenalkan diri. Saya Cikla Brahman Yusuf, mahasiswa manajemen UPI angkatan 2020 atau semester 5 yang sekarang nih lagi mempersiapkan gitu Kak untuk MSIB. Cuman pertanyaan yang mungkin tadi sudah dijelaskan juga sempat disinggung juga oleh Kak Alvin gitu ya terkait MSIB di batch 8 ini atau semester ganjil ini tadi sempat disinggung bahwasannya belum ada info ya Kak dari pemerintah gitu ya terkait persiapannya dan juga bahkan info harus kita menyiapkan apa aja itu belum ada gitu. Dan barusan banget tadi sore itu saya diinfokan oleh teman saya dari universitas yang lain bahwasannya MSIB itu masih simpang siur infonya dan juga masih belum pasti ada atau tiadanya gitu. Dan ini yang menjadi kebingungan juga mungkin di teman-teman jurusan saya, prodi manajemen, khususnya anak-anak UPI maupun yang lain mungkin ya terkait MSIB ini apakah ada atau tidak gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah gimana ya Kak terkait MSIB ini apakah kita lebih baik menunggu info resminya dari pemerintah atau karena sekarang ini sudah banyak gitu ya Kak company-company yang udah buka intern dan juga magang mandiri yang tentu saja ada juga yang paid juga gitu ya mungkin hampir sama paidnya dengan program MSIB-nya dan kira-kira lebih baik kita mending apply aja ke company dengan magang mandirinya atau benar-benar nunggu gitu Kak info MSIB-nya yang masih belum pasti ini karena yang ditakutkan di semester 6 ini kitanya malah terlalu lama menunggu jadi bingung gitu untuk melanjutkan seperti itu Kak. Mungkin boleh tanggapannya atau mungkin boleh dijawab. Terima kasih Kak. Oke, makasih juga Cika Rahman atas pertanyaannya ya. Aku izin jawab. Kalau menurut aku bener yang kamu bilang tadi sih, yang kamu bisa coba aja apply selain MSIB, karena ya teman kamu juga tadi nge-spill kan kalau misalkan belum ada informasi pasti gitu loh dari Kemendikbudnya. Pokoknya kalau misalkan Kemendikbud itu udah share infonya, nah itu pasti buka kan. Nah, sampai sekarang belum. Dulu aku kan daftar di BES 6 tuh. BES 6 itu mulai diinfokan udah dari bulan September atau enggak Oktober awal gitu tuh udah sounding. Jadi nggak nunggu MSIB 5-nya selesai baru disounding kayak gitu. Nah, case-nya sekarang BES 7 kan udah mau kelar nih. Tapi BES 8 belum ada info apapun kan sampai sekarang gitu. Nah, mungkin ada yang komen nih ya, udah buka Kak. Nah, ini case-nya ini pasti sekampus sama aku sih, aku yakin. Saya dari pihak kampusku pun ada beberapa fakultas yang infoin karena miskom. Miskomnya itu di mana mereka tuh nyampein kalau misalkan magang MSIB dengan magang merdekanya fakultas itu sama, tapi padahal beda menurut aku. Tapi emang beda sih, karena magang merdekanya fakultas itu mitra-mitranya mitra-mitra fakultas, bukan mitra-mitra MSIB itu. Jadi kan beda kan ya. Nah, saran aku tadi aja sih kamu apply aja kan banyak company yang udah buka kan. Nah, daripada nanti misalkan company yang kamu pengen nih, kebetulan misal company Telkom lah ya, anggap aja Telkom nih buka, kamu pengen ke Telkom, tapi kamu nungguin MSIB dulu karena MSIB kan dapat BBH ya. Ya siapa yang nggak mau BBH kan? Kan bisa lumayan lah ngekat pengeluaran kayak gitu. Terus terkait apa ya title juga kan itu lebih bergengsi ya. Jadi kalau misalkan buat bekal daftar di kerja itu kan juga lebih dilirik kan daripada yang magang mandiri. Tapi case-nya sekarang kan beda ya. Ini belum ada kejelasan MSIB. Menurut aku tetap aja daftar yang mandiri tadi. Nah, sambil nunggu nih, misal kalau MSIB amin ya, ada di semester kalian ini semester 6 ya berarti nanti. Yang semester genap. Nah, itu nanti bisa langsung apply karena dokumennya kan udah siap kan. Kan tadi kan udah nyiapin juga buat mandiri kayak gitu. Itu sih, Bro. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu mengharapkan satu tempat gitu loh. Tebak jaring aja, tebak jaring. Aku dulu juga tebak jaring kok, tapi tebak jaringnya di semester 7 sih, semester 6 karena aku cuman emang MSIB aja. Nah, ini kan kesalahan aku juga kan. Dan beberapa case yang nggak bisa apa namanya itu, beberapa case yang nggak bisa aku tinggalkan. Jadi aku tetap memilih kalau nggak MSIB ya udah kuliah reguler gitu. Gimana, Bro? Oke, siap. Siap. Terima kasih ya Mas Alvin buat informasi dan juga jawabannya. Mungkin ini juga menjadi insight kami gitu ya yang semester genap
nanti atau mungkin sekarang angkatan 2022 mungkin ya yang seangkatan semua. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, thank you. Next pertanyaan. Oke, aku ngambil dari kolom chat dulu deh ya. Kak, aku kan gap year nih, boleh di-spill nggak ya magang selain MSCB tuh ada apa aja? Oke, izin jawab ya. Em, Kebetulan kalau misalkan ini di kampus Merdeka ya, di webnya kampus Merdeka itu kan ada magang mandiri tuh. Itu magang mandiri juga menurut aku bisa di-apply sih, itu pertama. Terus kedua, kan banyak banyak web lain ya kayak Glints, terus apa Jobstreet itu ada magang ya kalau nggak salah. Tapi sebut aja ya. Terus LinkedIn itu kan juga bisa apply magang kayak gitu. Nah, ada juga yang lain sih, Magenta. Magenta itu kan BUMN ya, apa program program magangnya BUMN. Nah, itu juga salah satu hal yang bisa dicoba sih menurut aku. Dan setahu aku Magenta itu juga dapet deh duit, tapi duitnya nggak sebanyak MSIB, dan lumayan lah, tapi kan buat jajan, buat angkat pengeluaran kayak gitu. Coba di Magenta, Magenta bentar lagi keluar kok, soalnya Telkom juga nyiapin itu. Nah, tapi kalau MSIB tadi nih balik lagi nih, aku udah nanya mentor-mentor aku di sini kan, mereka itu belum nyiapin apapun buat apply, nge-apply si Telkomnya ke jadi mitra MSIB kayak gitu. Belum ada info katanya dari Kemendikbud juga. Oke, semoga terjawab ya dari Kak Nurul. Next dari Kak Miki. Boleh nih Kak Miki langsung open mic aja dari Kak Miki. Oke, dari Kak Oke, Miki boleh? Ya. oke, makasih Kak Hasna dan Kak Alvin. Apa kabar Kak Alvin? BTW Ya, aku izin tanya dulu ya Kak. Sebelumnya makasih banyak banget atas sharing-sharingnya pada malam hari ini ke Kak Hasna juga sebagai moderator. Sebelumnya aku Miki, aku mahasiswa semester 5 di manajemen FEB UB di Universitas Brawijaya. Di sini mau tanya terkait dengan ini sih lebih ke CV, portofolio sama LinkedIn. Itu kan kayak tiga kunci banget ya Kak buat lolos kita magang dimanapun, mau itu MSIB, mau Magenta ataupun magang mandiri. Nah, pertanyaan aku di sini lebih kayak isinya tuh gimana sih Kak? Apakah kan kalau bayangan aku sendiri ya, kalau portofolio itu adalah CV yang dikasih dokumentasi gitu. Jadi posisinya adalah isinya tuh sama kayak CV, kita ngapain aja, terus juga hasil kita dapat apa aja kayak gitu. Tapi disertakan dengan dokumentasi, sama halnya kayak LinkedIn. Cuma LinkedIn mungkin bentuknya lebih profesional daripada portofolio. Nah, pertanyaan aku ya itu Kak tadi, apakah tiga tiga dokumen itu intinya tuh harus sama atau lebih baik itu dibedakan sedikit-sedikit gitu Kak? Mungkin itu aja. Makasih. oke. Izin jawab ya. Kalau CV kan tadi udah bilang itu kan pasti wajib ya, CV wajib. Kalau Porto sama LinkedIn kan opsional kan sebenarnya, tapi itu sangat mendukung banget. Nah, kalau Porto itu kan nggak ada format sakleknya ya kayak gimana. Itu disesuaikan aja sama apa yang kalian apply gitu. Nah, misal Miki di ini ya, misal mau apply di bagian, anggap aja marketing lah ya. Anggap aja marketing. Nah, nanti kan buktinya otomatis cuma nyantumin di bagian marketing aja kan. Tapi kalau misalkan di LinkedIn kan bisa lebih banyak banget, semua pengalaman kamu tuh bisa kamu jabarin di situ gitu. Nah, kalau foto tuh jadi fokusin aja sih kalau menurut aku, kalau bisa ya difokusin. Nah, kalau di CV itu kan semuanya ada ya, edukasi, terus pengalaman organisasi, sertifikasi, banyak lah, kepanitiaan juga bisa. Nah, tapi kayak menurut aku kurang menjurus gitu loh. Nah, kamu bisa jelasin lagi di bagian foto kalau menurut aku gitu. Nah, kalau tadi kamu kalau nggak salah notice ya, di foto itu kan hampir sama kayak CV, tapi di CV itu ada dokumentasinya gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang bikin foto kayak gitu, mereka itu bingung mau bikin fotonya mau menjurus kemana gitu loh. Jadi mereka nyantumin kalau mereka itu aktif berkegiatan selama di kampus gitu sih menurut aku. Udah kejawab belum atau ada feedback dari Miki? Oke, mau feedback dikit Kak. Em, Sebenarnya masih masih jujur masih agak general ya jawabannya. Jadi kayak aku nangkepnya adalah ya udah berarti si portofolio ini adalah CV yang lebih dikhususkan untuk posisi yang kita apply disertakan dengan dokumentasi-dokumentasinya. Berarti kalau misalnya kayak
proker kita yang nggak relate sama pro yang kita mau apply ataupun sertifikasi yang kita punya itu nggak usah dimasukin ke dalam portofolio gitu, Kak. Iya, kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku iya ya. Tapi ada juga kan model portofolio itu yang mereka nggak nyantumin dokumen apa ya, nggak nyantumin dokumentasi. Tapi mereka tuh nyantumin kayak yang aku tadi loh. Bentar ya, aku share ya. Aku izin share dulu. Wait, biar nggak ngambang-ngambang. Porto. Nah, aku tuh pernah ya ngeliat waktu-waktu temanku dan beberapa di LinkedIn tuh yang mereka nggak nyantumin dokumentasi sama sekali gitu loh kayak gitu. Jadi mereka tuh ngasih tulisan-tulisan doang. Nah, kan kayak gini kan tergantung lagi kan balik lagi ke role-nya apa. Ini kan aku kan nyantumin nih. Kalau misalkan aku tuh bisa nganalisis, aku bisa nunjukin kalau aku bisa bikin journey produk kayak gitu. Kan ada produk research and validation, product discovery, terus produk requirement dokumen, produk backlog, produk feature kayak gitu kan. Aku kan nunjukin itu kan. Ada juga misal kalau HR kan ada mungkin ya yang ngasih dokumentasi kalau mereka membuat dokumen gitu. Tapi ada juga kan yang misalkan tulisan doang kayak gitu ada. Finance juga nanti paling ya SS-an angka-angka gitu-gitu. Itu ya balik lagi sih emang disesuaikan sih. Nah, kalau project manajemen ini emang project kan tergantung ya. Kalau di ada kan project yang mereka itu projectnya berupa event gitu. Nah, aku nyantumin itu di sini makanya ada dokumentasinya. Ini kan sebenarnya kayak proker ya, kayak kepanitiaan gitu. Cuman kan aku nunjukin aja kalau aku pernah ngeliat project gitu. Kalau udah aku tunjukin gini, kebayang nggak? Di linkin aku ada kok. Kalau mau lihat, nanti aku share. Oke, Kak, kebayang banget. Udah kebayang gambarannya kok mau bikin portofolio nanti kayak gimana. Makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama Miki. Oke, thank you Kak Miki dan Kak Halvin. Next question dari kolom chat dulu ya. Oke, permisi Kak Halvin, izin bertanya, kira-kira bagaimana ya Kak caranya beradaptasi sebagai mahasiswa intern di suatu perusahaan itu? Cara ada adaptasi dengan job desk baru dan para karyawan yang ada di sana. Lalu dari intern itu, apakah ada kesempatan bagi kita untuk suatu saat jadi karyawan di sana gitu? Oke, izin menjawab. Sasa ya yang tanya tadi ya. Sasa. Wait. Aku baca ulang dulu. Oke, gimana cara beradaptasi sebagai mahasiswa intern di suatu perusahaan itu ya? Oke. Kalau aku biasanya aku konsep 2 bulan lah, 2 bulan pertama itu untuk amatin culture perusahaan itu kayak gimana. Nah, kebetulan kalau BUMN kan ada culture dasarnya ya, akhlak. Nah, itu udah aku ngamatin itu akhlak yang diterapin diimplementasiin ke dunia kerja itu kayak gimana. Terus kalau udah kan udah tahu kan cara apa ya, cara kerjanya, culture perusahaannya, itu baru tuh pelan-pelan aku sambil tanya-tanya ke mentor aku buat terkait job desk-nya ngapain aja gitu. Nah, mungkin walaupun kita udah pernah ngelakuin job tersebut di dunia kepanitiaan, organisasi, intinya di kampus lah ya, itu ternyata setelah aku lihat beda banget. Karena di dunia kerja itu lebih profesional dan datanya kebanyakan kan privacy ya. Kebanyakan itu data privacy. Jadi cuma beda banget cara pengimplementasiannya gitu. Kemudian kalau udah culture-nya aman 2 minggu, sesuaiin aja nanti kita harus gimana. Terus kemudian kita nyesuaiin juga terkait jobnya tadi. Kalau nggak tahu tanya aja ke mentor nggak apa-apa, nggak usah malu karena tugas mentor kan membantu kita untuk belajar untuk bekerja kan. Jadi kita emang belum jago, nggak apa-apa, it's okay, nggak usah minder. Nah itu emang kita tuh kan sana kan mau belajar gitu. Nah, kemudian cara adaptasi dan job desk, oh udah ya tadi ya, per karyawan yang ada di sana. Sebenarnya kalau menurut aku juga SKSD nggak apa-apa sih, tapi tergantung lagi ya, tergantung posisi beliau itu apa dan karakter orangnya gimana. Nggak semua orang itu misal kita mau SKSD yang so asik ke A, tapi kan ke B gak mungkin cocok kan, karena kepribadiannya itu beda gitu. Dilihat lagi ya orangnya kayak gimana. Kalau menurut aku, pengalaman aku selalu gitu sih.
Jadi aku biasanya cenderung diem ya, awal-awal cenderung diem, ngamatin orang-orang kayak gimana. Nanti kalau udah tahu baru mulai gitu. Kemudian ini apa lagi dari intern itu? Oke, udah ya. Apakah ada kesempatan bagi kita untuk suatu saat jadi karyawan di sana? Ada kok. Kebetulan aku ada mentor. Aku ada mentor yang mereka itu ternyata dari MSIB juga, dari MSIB batch 1 gitu. Dan kemungkinan bisa nggak? Bisa banget. Tapi dengan catatan waktu kalian menjadi anak intern di sana di perusahaan itu, nah kalian tunjukin lah kerja keras kalian, terus kemudian hasil yang memuaskan bagi mereka kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan case-nya kalian udah lulus dan kepasan, kesempatannya ada dari mereka nih, dari misal Telkom ya, Telkom butuh butuh karyawan, nanti pasti mentor kalian ingat, dulu aku tuh ada ini ya, ada anak intern yang namanya ini si misal Sasa gitu. Oh iya, aku pengen deh narik Sasa. Waktu itu kan kerjanya bagus juga tuh, aku juga cocok nih sama dia gitu. Nah kan, we never know. Gak ada yang tahu, tapi pasti bisa banget kok. Aku juga mengusahakan itu, BTW. Jadi, ya semuanya mah bisa. Tergantung rezeki juga sebenarnya. Itu, semangat ya. Oke, Oke, sama-sama. thank you Kak Halvin. Jadi selama magang kalian harus aktif ya, jangan jadi pasif. Namanya magang emang masih proses belajar ya, jadi banyak-banyakin aktif, tanya kalau misalkan nggak tahu. Oke, next dari Kak Haikal, raise hand nih. Boleh on mic aja Kak Haikal. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, aku Haikal dari Manajemen Universitas Brawijaya dari FEB gitu. Mungkin aku langsung nanya aja ya, Kak ya. Kan kakaknya tadi dari jurusan eh, perikanan dan pertanian gitu kalau nggak salah kan, tapi daftarnya di Project Management gitu. Nah, setahu aku di Magenta itu juga ada kualifikasi tertentu kayak harus jurusan apa-apa-apa gitu Kak untuk project management dan kayak data analis dan lain sebagainya gitu. Kalau nggak salah cuma boleh manajemen, manajemen bisnis dan teknik industri gitu-gitu. Nah, aku juga lagi bingung nih Kak, kayak gimana sih buat nentuin eh, posisi apa yang mau kita ambil gitu Kak. Nah, kalau dari kakaknya kira-kira ada tips nggak Kak? Soalnya kan juga ada beberapa persyaratan kayak misalnya harus menguasai Excel gitu-gitu. Misalnya pun Hmm. istilahnya saya tuh misalnya bisa di marketing manajemen gitu, tapi kurang menguasai di bidang pengumpulan data itu kira-kira ntar bisa beradaptasi nggak Kak ya gitu-gitu. Karena kan ada kualifikasi tertentu yang kayak lebih ke spesialis gitu. Sedangkan dari jurusan saya pun sangat general gitu, manajemen gitu Kak. Jadi pertanyaannya kayak gimana sih buat nentuin posisi yang bakal diambil gitu? Terima kasih. Oke. Oke, jadi aku izin menjawab ya, makasih atas pertanyaannya. Jadi case-nya sekarang kan kamu belum tahu mau kemana ya ini ya. Aku kemarin itu kebetulan aku cerita cerita dua batch ini ya, batch 6 sama batch 7. Nah, kebetulan batch 6 aku gak dapet MSIB-nya, aku baru dapet di batch 7. Batch 6 kemarin, aku tuh nganalisa berdasarkan pengalaman kepanitiaan aku di kampus, di UB. Aku kebetulan juga Brawijaya tadi ya. Nah, tapi setelah aku analisa ternyata selama aku aktif di kampus, aku tuh bukan orang eksekutor. Tapi aku adalah orang yang suka nyuruh-nyuruh gitu loh. Jadi aku CO, terus jadi ketua, kayak gitulah. Nah, aku tuh lebih ke analisis, bukan yang eksekutor. Nah, dari situ kan aku salah salah analisa diri aku ya. Waktu itu aku belum terlalu kenal sama diriku, aku maunya kemana gitu. Nah, jadi dari situ kan aku analisis, dan kebetulan kan aku ini orangnya switch karir ya, switch karir. Aku cari tahu lah posisi mana yang sekiranya bisa aku apply dengan posisi yang aku tuh seorang generalis kayak gitu. Nah, karena aku udah tahu aku generalis, posisi apa sih yang sekiranya bisa aku cemplungin kayak gitu. Waktu itu aku belum tahu namanya PM sih, yang batch 6 kemarin, project manager gitu kan. Ternyata ada beberapa posisi, salah satunya itu project manager, terus product manager ini juga, sama business development. Nah, kalau business development, aku yakin aku pasti kalah sama fakultas kalian ini, FEB ini. Aku udah yakin karena pengalaman di senang kemarin aku daftar di udahan, itu pasti yang ditarik tuh manajemen lagi, manajemen lagi, manajemen lagi, manajemen lagi. Oke, ya udahlah, aku skip aja, aku ikhlasin di sini. Jadi aku fokus ke project manajemen ini. Nah, ternyata aku setelah riset lah banyak hal dan aku ngikutin seminar serupa kayak gini juga ya, ternyata banyak
orang-orang PM itu yang mereka justru nggak dari FEB, tapi dari Filkom, ilmu komputer itu, ilmu komputer, IT lah. Tapi mereka itu eh, IT itu juga pun kalau misalkan perlu bagian teknisi, kan ada project management yang teknisi sama yang enggak ya. Nah, yang teknisi ini biasanya dari kalau nggak IT dari teknik. Tapi kalau bukan teknisi itu bisa semuanya di apply kalau menurut aku. Jadi nggak ada jurusan dari peternakan pun bisa. Bahkan aku ada kenalan aku ya, kenalan aku itu cutting UB juga dari Vapet UB 2018. Dia itu MT di Telkom Sigma sebagai project manager juga. Yang mana produknya itu Microsoft BTW. Nah, itu dia bisa lolos. Aku juga awalnya pesimis sih, tapi kan ngeliat kakakku itu, aku jadi kayak termotivasi dan ya alhamdulillah aku bisa memulai di sales karir aku di batch 7 itu. Nah, kan tadi kan batch 6 udah gagal tuh, batch 7 udah, aku udah tahu kan mau ke PM, jadi semuanya, semua dokumen, CV, porto, LinkedIn, semuanya lah, IG juga aku set jadi PM karena aku udah tahu aku mau ke PM gitu. Nah, tadi kan juga ada ya kualifikasinya ditentuin dari jurusan A, B, C, D, E, A, B, C, D, E gitu. Nah, karena aku itu udah, aku ngerasa pede lah waktu itu pede, aku berani lah ya apply di sini karena aku ngerasa pede sama bekal aku kayak gitu. Dan kebetulan udah aku riset kan, ini emang tidak terlalu yang teknis, emang ditetepin jurusan misal tadi manajemen, IT, teknik industri itu mereka itu biar lebih pintar, lebih singkat buat nyarinya, menurut aku gitu. Tapi aku juga ada sih case beberapa, aku juga isihin beberapa kuota yang sekiranya itu nggak melihat jurusan sama sekali. Jadi aku bisa pelong kan di sininya apply, tapi beberapa juga aku terobos juga ada gitu. Kejawab gak ya? Kalau nentuin aku kemarin gitu sih, nentuin nentuin diri diri sendiri sendiri dulu kayak gimana, generalis atau spesialis. Kalau udah, ya udah siapin di situnya. Terus kalau udah, nanti kan dilihat kualifikasinya. Kalau kayak tadi, kalau memang kan pede terobos saja. Kalau enggak, ya carilah, pasti ada kok satu dua tiga atau empat, intinya ada yang nyelip. Mereka itu nggak ngeliat jurusan, dan percayalah, percayalah sebenarnya itu pasti administrasi awal doang sih, emang mau nggak mau sih ya. Administrasi itu tahap pertama sih. Jadi ya ada unsur hoki juga kayaknya aku di sini. Mungkin udah rezeki aku jadi aku bisa keterima di sini gitu. Tapi pas aku nanya-nanya di Telkom Indo, di mentor aku juga, Kak dulu kenapa kok bisa apply, kok bisa bisa ambil aku padahal kan aku kan dari FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang mana itu jauh banget dari dunia telekomunikasi kan. Terus beliau ini jawab, karena aku ngelihat pengalaman kamu dan aku ngelihat dari foto yang udah kamu bikin itu sama LinkedIn kamu sih, kamu bisa jabarin berbagai macam hal yang udah kamu lakuin selama kamu aktif di kampus kayak gitu katanya. Itu. Dan fun fact aja, em, orang yang switch karir di Telkom Indo itu cuma aku BTW dari 300 orang. Jadi mereka mereka itu rata-rata dari IT, manajemen sama teknik udah. Jadi mungkin aku ada unsur rezeki sih sebenarnya. Gitu. Kejawab gak ya, Bro? Oke, cukup menjawab banget Kak. Cuma aku mau ada pertanyaan juga sedikit. Jadi misalnya kayak yang data data analis gitu kan yang butuh apa ya semacam spesialis gitu kayak ahli di bidang Excel dan lain sebagainya, analisis, research dan lain-lain gitu. Nah, itu kan juga ada kualifikasi anak manajemen juga boleh daftar gitu Kak. Kira-kira kalau misalnya aku masih kayak belum terlalu jago di Excel dan research gitu misal, apakah bakal kayak bunuh diri ya kayak kalau aku daftar gitu menurut Kakak? Oke. Oke, kalau menurut aku bunuh diri sebenarnya enggak ya, kan ada fase namanya belajar ya. Kan awalnya pasti nggak bisa dulu nggak sih? Awalnya nggak bisa dulu, terus nanti kalian belajar baru tuh bisa. Nah, gimana biar, kan tadi kan misal case-nya nggak ada basic Excel, data analis itu ya. Itu kan sekarang ada bootcamp kan bro ya. Itu menurut aku bisa sih ikut bootcamp, course. Kebetulan kemarin kan aku belajar tools IM itu juga teori-teorinya kan aku kan Swiss kan. Itu aku dari bootcamp. Nah gitu, itu sebenarnya bisa belajar dulu lewat bootcamp, terus belajar lewat cutting kalau ada, itu kan juga bisa kenalan relasi gitu. Tapi mungkin kalau kalau case-nya ya, case-nya timeline-nya udah dadak ya, mendadak. Karena ini belum gali tools-toolsnya itu,
Kalau menurut aku sih tetap bisa aja digas karena kan nanti nah ini pas tes sembari belajar gitu loh. Jadi nanti kalau amin keterima, kamu nggak yang kaget-kaget banget karena udah belajar dikit-dikit. Kalau menurut aku gitu. Terus bisa bisa juga kamu ngasih opsi plan B lah, agak entengan gitu. Jadi kamu jangan terlalu maksain buat masuk ke expertnya mereka gitu loh. Paham kan maksudku ya? Nah, itu opsi B sih, tapi kalau bisa opsi A aja, karena kamu pengennya di sana. Itu opsi B-nya ini tuh buat cadangan aja gitu. Gimana ya bro, kejawab gak? Oke, kejawab banget Kak. Terima kasih banyak. Insightful banget. Oke, sama-sama Haikal. Oke, thank you Kak Haikal dan Kak Halvin atas jawabannya. Next, pertanyaan dari Kak Julius nih Kak. Dari semua isi CV Kakak, yang paling berpengaruh menurut Kakak itu pengalaman yang bagaimana ya Kak? Oke, aku izin jawab ya sekaligus save screen aja deh. Bentar ya, aku mau nunjukin CV aku. Ini BTW CV aku ya. Ini CV aku terakhir setelah aku selesai di Telkom per bulan ini ya. Jadi aku daftar MCP gak pakai ini. Oke, aku kalau menurut aku bisa mendapatkan peluang lebih gede itu dari sini sih. Ini pengalaman magang aku. Nah, batch 6 kan kemarin aku gagal ya. Itu gagal karena kan tadi nggak tahu mau kemana, jadi bingung. Terus kedua, CV aku cuma 1 lembar. Padahal masih bisa banyak yang aku cantumin. Terus yang ketiga, aku nggak ada pengalaman magang sama sekali BTW. Yang batch 6-nya itu. Dengan gamblingan aku switch karir dan aku ada pengalaman magang sebelumnya itu susah banget sih buat lolos kemarin. Jadi jadi solusiku karena aku ada space 5 sampai 6 bulan ya sebelum tes 7. Jadi aku nyari pengalaman yang relevan. Nah, nyari pengalamannya di mana? Ini aku pengalaman pertama magang aku tuh di teman Ambis. Ini aku kan sebagai PM tuh. Karena aku waktu itu udah tahu mau ke PM. Jadi ya udah aku play PM. Terus aku juga ada pengalaman selanjutnya di ini PT Daur Ulang Bumi tuh di Malang ya di Malang. Kemudian aku ekoton ini PKL sih cuma sebulan doang. Jadi kayak aku berusaha nyari pengalaman lah di situ. Nah, ini misalkan kalian masih ada space waktu ya buat sebelum apply magang yang offline atau sambil nunggu MSIB ini nanti yang di 8 itu bisa kalau ada info magang online itu apply aja buat bekal kayak gitu. Walaupun mungkin experience-nya beda ya, tapi nggak apa-apa itu buat bekal kalian. Itu mempercantik CV lah guys dan kalian udah tahu nanti flow kerjanya kayak gimana gitu kalau sebagai seorang ini esku di PM kan sebagai seorang PM gitu. Selain itu karena aku nonjolin ini sih karena aku pengen di project manager ya jadi aku nyantumin project-projectnya itu yang kebetulan tadi udah ada di porto ini. Aku jelasin lagi sama dokumentasinya di porto gitu. Kalau organisasi ini pengalaman ini statement aku ya, opini aku. Organisasi itu menurut aku dan beberapa temen aku penting nggak penting sih menurut aku. Penting kalau misalkan kalian di posisi yang perlu kerjasama sama tim atau apa ya namanya kayak sering banget kerja dengan unit lain itu organisasi penting karena ada teamwork kan di dalamnya. Tapi kalau misalkan kalian apanya kreatif kayak graphic design apalagi ya sosmed spesialis mungkin ya. Nah itu nggak terlalu butuh pengalaman organisasi menurut aku karena yang paling penting di mereka itu portofolionya. Portofolionya itu yang bisa digencorin kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku yang membantu tuh di magang sama project ini. Kebetulan kan di project peranku penting aku jadi ketua sih, ketua SC terus wakil gitu, wakil ketua. Yang kebetulan juga projectnya gede, jadi berimpact banget sih menurut aku poinnya gitu. Kejawab nggak? Tadi siapa yang nanya ya? Itu Juli Julius. Oke, thank you. Semoga kejawab ya Kak Julius. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya lagi masih ada waktu, boleh banget raise hand ataupun tulis di kolom chat gitu. Izin Kak, apakah boleh review CV? Waduh, Boleh, gimana boleh, nih Kak boleh, Alvin? boleh, 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 boleh. boleh. BTW aku share ini juga apa format format CV ku ya. Kalau mau ada yang ngambil monggo monggo.
Udah ada beberapa catatan yang aku kasih sih. Walaupun aku bikinnya itu di Kinobi, tapi aku berusaha jelasin di template itu tuh isinya apa aja gitu. Ini sekarang ya Tantowi, Waduh, boleh sekarang boleh banget bantu tuh. seksi nggak sih? Boleh Kenapa? bantu seksi nggak? Boleh bantu seksi nggak? Oke, sebentar. Aku buka dulu. Bentar. BTW nggak bisa ini filenya. Tantowi nggak bisa filenya no preview available. Di aku masih loading sih. Nggak tahu deh. Oh, ini template CV Kak HT. Template CV-nya dari Kak Halvin. Oke, bentar aku buka dulu. Oh ya, di aku Nggak bisa nggak sih? sebentar. Masih loading sih ternyata. Oke, bentar aku share screen dulu. Oh iya, nggak bisa Kak. Ini nggak bisa dibuka. Iya, Kayaknya udah no dihapus ya. preview. Nggak bisa dibuka. Oke, mungkin ini. Nggak bisa kak, nggak bisa dibuka kak. Sebentar. Izin Kak, itu salah link, linknya udah aku kirim ulang. Oh, ini perlu akses. Perlu akses Kak. Mungkin boleh di ini dulu. Oke. Ini udah kelihatan belum ya? Sorry, aku buka di Google Doc karena ternyata ini ya, laptop aku lagi bermasalah, jadi nggak bisa nge-zoom. Tapi ini udah kelihatan belum? Belum sih, masih hitam di aku. Gimana teman-teman? Udah kelihatan? Masih hitam sih di aku. Di kalian gimana guys? Nah oke udah. Gak bisa di zoom ya? Kalau buka di yang di sini sih nggak bisa. Oh, bisa, bisa, bisa. Bentar. Oke, maaf ya guys, laptop aku lagi lemot banget. Maaf banget. Oh, nah kayak gini udah kelihatan, udah oke. Oke udah. Oke, Ntar ya aku baca-baca dulu. Deskripsi udah oke sih. Udah oke, udah kamu udah jelasin kalau kamu ada pengalaman di HR ya 2 tahun. Terus pencapaianmu lumayan juga dicantumin. Terus bidang yang kamu interesin juga udah kamu masukin. Oke sih. Terus kalau work experience, itu menurut aku juga udah oke sih karena kamu udah apa ya, jelasin kamu itu ngapain, kemudian kamu pencapaiannya apa kayak yang tiga apa namanya itu loh yang 32 employee terus kemudian 7 in design 30% improve 20 plus plus tim itu udah oke sih.
UPI. Oh, kamu yang anak UPI tadi. UPI. Oke, source word. Udah sih, udah dimasukin. Oke. Jadi kamu fokusnya CV-nya ini HR ya? Betul, Kak. Oke. Menurut aku udah oke. Cuman buat buletinnya itu menurut aku terlalu banyak sih, Tantowi. Mungkin bisa di apa ya, dibikin 5 lah maksimal. Karena kalau kebanyakan tuh juga nggak bagus menurut aku. Jadi bisa disaring aja antara berapa itu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibikin 5 lah maksimal kalau bisa. Jangan banyak-banyak banget. Si. Jangan di scroll dulu. Nah ini oke nih, 3. Minimal 3, maksimal 5 kalau bisa. Kalau skill, lihat coba skill. Soft skill, hard skill, training, achievement. Training itu maksudnya coach ya? Oke. Itu diganti coach aja sih kalau menurut aku, jangan training. Oke, kalau tadi training kayak pelatihan pelatihan offline gitu loh tadi mikirnya. Ternyata coach. Itu diganti coach aja training kalau menurut aku. Sisanya aman sih, sama tadi yang kebanyakan buletinnya bisa dibikin maksimal 5 aja, jangan sampai yang sebanyak gitu. Kalau aku kalau aku ya, aku tuh tipe orang yang perfeksionis gitu, jadi kalau bisa jangan ada space-space yang bolong-bolong gitu loh, paham nggak maksudku? Tadi kalau nggak salah ada kayak satu kata ke enter ke bawah gitu, kayak nanggung aja sih menurut aku. Tapi itu nggak apa-apa, cuman nanggung aja buat aku yang perfeksionis. Mungkin ada yang relate ya sama aku. Udah aman sih, font ini juga udah TS kok. Oke, thank Oh, you Kak oke. Alvin. Semoga jadi Kalau bahan pembelajaran juga ya dari ke Kak Tantowi, dan bener banget aku mau nambahin juga yang tadi, kalau misalkan teman-teman CV-nya 2 halaman, make sure harus dipenuhi gitu. Jadi jangan ada space yang kosong gitu ya. Dan kalau ya, yang di bagian ini juga masih kayak nanggung, mungkin nanti bisa dimaksimalin lagi gitu. Itu sih dari aku. Overall udah oke banget sih dari experience-nya, udah oke. itu marginnya juga bisa diatur lagi sih marginnya. Coba tadi lihat punya aku tuh kayak mentok banget atas bawah kanan kiri gitu, jadi kayak nggak ada space lagi bernafas tulisannya. Kayak gitu loh kalau kalau bisa. Nah itu kan kalau misalkan halaman keduanya nanggung, kalau nggak bisa dibikin full, mending dibikin satu aja nggak apa-apa. Nah ini kan case-nya udah mau full tuh, mending di fullin aja sih menurut aku daripada nanggung. Coba di Betul. deskripsinya mungkin ya, di bulletinnya itu ditambahin apa gitu biar agak panjangan. Atau yang tadi 3 jadi 4 gitu. Itu kan bisa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Maksimal 5 aja saran aku. Aku pernah soalnya waktu itu di review sama cutting aku pernah 7 kali ya. 6 atau 7 itu kalau bulletinnya itu di komen. Jangan banyak-banyak, Vin, karena itu kan bisa dipadetin lagi gitu. Dan ruangnya itu bisa dipakai sama yang lain gitu. Dan terlalu bertele-tele jadinya kalau misalkan kebanyakan. Kan sebenarnya kan jobnya ya fokus di situ aja kan, nggak yang sampai 7 gitu. Kadang mungkin 7 itu 5-nya inti, 2-nya kayak sebenarnya bukan job kamu tapi kamu masukin, kadang gitu. Itu ya nggak usah sih menurut aku gitu. Ada feedback nggak, Tantowi? Oke, sebelumnya ya aku makasih gitu ya ke kakak gitu karena udah nge-review CV. Sebetulnya untuk yang space kosong, sebenarnya beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu aku udah coba gitu ya. Cuman memang pas aku coba untuk nggak ngadain space kosong itu tuh malah jadi berantakan, nggak rapi kayak gitu. Makanya aku coba untuk space-nya itu ditambahin ke bawah, ngerti gak sih? Mungkin kayak gitu aja sih. Tapi untuk yang lainnya, untuk buletin, untuk margin, insya Allah aku coba untuk perbaiki lagi. Makasih, Kak. Oke.
Oh, tadi ini training diganti course. Kursus COURSES. Oke, thank you. Semoga terjawab ya dari Kak Tantowi. Tiba-tiba review CV nih. Wah, keren banget. Oke, ada pertanyaan nih dari, wah, kembaran aku, dari Kak Hasna. Kak, saya Hasna izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya Kak Halvin mengenai portofolio ya. Semisal kalau content writing sama graphic design itu kalau disatuin masih satu rumpun atau harus bikin portofolio khusus satu persatu, Kak? Itu sebenarnya, oke, izin jawab ya. Itu sebenarnya tuh dua bidang yang berbeda sih. Kalau desain kan berarti desain aja ya. Tapi kalau sosmed kan ada kayak bikin konten planningnya, konten pilar, apalagi ya, copywriting, gitu-gitu kan sih. Jadi kalau kayak beda gitu loh. Dan si tim sosmed spesialis sama desain itu apa ya, mereka itu kerja bareng bisa. Tapi kalau satu orang buat dua role itu ya bisa aja sih tergantung orangnya. Tapi secara overall itu berbeda lah intinya gitu. Kalau kalau bisa sih menurut aku portonya, ya bener portonya dipisah, tapi kamu pilih salah satu posisi yang kamu pengen kalau bisa. Jadi biar apa ya, journey kamu nanti ke depannya itu bisa jelas gitu loh. Dengan catatan kamu udah fun sama itu ya. Misal nih kamu belum nyoba di bidang sosmed, di desain pun juga belum pernah. Nah, berarti kan sama-sama nyoba ya keduanya. Itu kalau misalkan kamu sekarang ke sosmed dulu, terus pas ke sosmed kamu fun, kamu lanjutin lanjutin aja. Jadi kan judulnya kan udah jelas kan, kayak kayak aku sekarang kan PM, aku udah nata judulnya aku tuh udah jadi PM ke depannya gitu. Jadi nggak ngulang lagi switch karir lagi. Itu kan lumayan buang waktu menurut aku. Tapi kalau case-nya tadi bener dipisah ya bener-bener dipisah. Jangan digabung kalau bisa. Biar portonya itu fokus satu aja gitu, menjurus. Wah, oke Kak. Terima kasih banyak sudah menjawab. Berarti untuk content writing sama graphic design itu dipisah ya Kak? Soalnya saya udah apa namanya magang, tapi ada yang content writing, tapi saya juga fun di graphic design. Nah, makanya kalau misalnya saya mau nge-apply ke Telkom, misal dia butuh content writing, berarti saya cukup berikan portofolio content writing-nya seperti itu ya Kak? Iya benar. Tapi itu juga bisa sebenarnya kalau desainnya kamu masukin kayak yang aku di belakang-belakang tadi, kamu tuh mau nunjukin misalkan kamu punya kelebihan lain di lain sosmed gitu, di bidang di luar bidang sosmed gitu. Itu juga bisa sih. Sebenarnya balik lagi ke kamu. Kalau dasarnya aja cuman butuh sosmed, tapi kalau kamu ingin nunjukin kelebihan kamu yang lain bisa, tapi di bagian poin bawah-bawah gitu loh. Kalau kamu tuh bisa di bidang desain juga gitu. Tapi ada case sih sebenarnya kalau misalkan kamu nambahin kayak gitu. Case-nya itu agak dieksploitasi nanti kalau misalkan kamu di company. Tapi kalau emang emang kamu tipe orang yang pengen belajar, it's okay. Tapi kalau kamu tipe orang yang aduh aku pengennya di sosmed aja, aku nggak mau desain, mending menurut aku jangan, daripada nanti kamu nggak fun waktu magangnya gitu. Karena perusahaan itu kalau misalkan dapat dapat anak magang gratis ya nggak dibayar, itu pasti kayak kadang sering over job gitu loh, yang harusnya kerjaan karyawan malah dikasih ke intern gitu, pengalaman aku sebelumnya. Oke Kak, baik. Terima kasih banyak Kak. Jadi nambah Oke, sama-sama. pengetahuan juga nih. Terima kasih Iya, Kak. oke, sama-sama. Oke, thank you Kak Hasta. Dan itu tadi pertanyaan terakhir sebenarnya ya teman-teman, karena berhubung waktunya udah setengah 9 lebih, dan aku terima kasih juga nih kepada Kak Halvin yang sudah bersedia buat sharing, terus ngasih tips dan strateginya supaya lolos di MSCB gitu. Jadi harapannya nanti ketika ada program MSCB yang buka ataupun program magang lain, teman-teman juga bisa ngikutin tips yang tadi Kak Halvin sampaikan gitu ya teman-teman. Oke, karena emang waktunya udah habis dan udah selesai, aku terima kasih banget kepada teman-teman yang udah hadir di acara webinar kali ini. Semoga nanti bisa bermanfaat gitu ya. Dan sebelum aku tutup, boleh minta waktunya sebentar buat teman-teman untuk on cam, untuk sesi dokumentasi. Jadi boleh banget teman-teman on cam dulu. Dan untuk Kak Edo, gimana? Udah aman? Aman, aman, aman.
Oke. Tinggal dibuka aja kameranya masing-masing, kita screenshot, terus udah. Oke, ayo teman-teman boleh banget nih. Aku tunggu ya. Boleh nih teman-teman on cam dulu, on cam sebentar, 5 detik. 5 detik. Yuk nih, masih banyak banget yang belum, teman-teman. Oke, aku tunggu ya. Oke, Kak Edo, boleh Kak? Silakan. Oke, saya izin screenshot ya teman-teman. Satu, dua, oh jadi buka. Satu, dua, tiga. Yap, dah selesai. Oke, Oke, terima kasih ya teman-teman sudah join pada webinar malam hari ini. Saya Hasna Hamidah selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih juga kepada Kak Halvin yang sudah bersedia buat sharing pada malam hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat dan sampai jumpa di webinar selanjutnya gitu ya. Oke, selamat malam. Terima kasih ya Kak semuanya. Terima kasih Selamat guys. malam. Fallback Kak, fallback Cikal Rahman. Aman, follow duluan aja, follow duluan.